Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya di sini, Agus Rianto di Gudang Resep Online. Dan kali ini saya akan membuat kue bika Ambon, merupakan salah satu yang cukup populer juga ya, dan rasanya juga sangat enak. Dan di sini saya akan berusaha sehemat mungkin dengan hanya menggunakan 1 telur dan 1 saset santan instan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat Anda yang ingin membuka usaha atau mungkin hanya dijadikan sebagai cemilan di rumah. Dan bagi Anda yang belum subscribe, saya ingatkan silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga tekan loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi dari video-video baru kami. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama saya akan masak santan ya, 250 ml santan. Ini terbuat dari 1 gelas kecil air yang sudah saya campur dengan 1 saset santan instan. Kemudian saya masukkan setengah sendok teh kunyit bubuk, setengah sendok teh kunyit bubuk, lalu sedikit garam atau setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan juga 1 serai yang sudah dimemarkan. Dan ada 4 biji daun jeruk ya. Ini kalau yang besar bisa aja dipakai hanya 2 atau 3 biji aja ya. Selanjutnya akan saya nyalakan kompor dan gunakan api sedang aja ya, jangan terlalu besar supaya tidak menguap, cepat menguap cairan santannya. Oke, sambil dimasak kita terus aduk-aduk supaya santannya nanti tidak pecah ya. Kita aduk-aduk sampai mendidih. Kita lihat ya, ini sudah mendidih. Berikutnya saya akan masukkan 1 sendok penuh margarin, lalu kita aduk-aduk sampai margarinnya meleleh dan tercampur merata pada santan ini ya. Setelah sepenuhnya meleleh dan tercampur merata, saya akan matikan kompor, lalu angkat dan saring. Kemudian akan saya diamkan sampai dengan dia dingin. Setelah santannya benar-benar dingin, selanjutnya saya akan siapkan bahan utamanya ya. Kita siapkan wadah, lalu saya masukkan 100 gram tepung tapioka atau tepung kanji, kemudian 50 gram tepung terigu serbaguna, 150 gram gula pasir ya. Namun gula pasir ini bagi Anda yang tidak suka manis, Anda bisa kurangkan menjadi 100 gram atau bahkan mungkin hanya 75 gram saja. Kemudian bahan berikutnya adalah ragi instan sebanyak setengah sendok teh ya. Lalu kita aduk-aduk agar adonan tepung ini menjadi rata. Kita aduk sampai rata ya. Nah, setelah dirasa cukup, berikutnya saya akan tuang secara bertahap santan yang sudah dimasak tadi ya, sambil diaduk-aduk. Jadi terus diaduk-aduk sambil terus dituang sedikit demi sedikit. Tuang lagi ya sampai adonannya ini merata, tercampur semua ya bahan-bahannya ya. Terakhir saya akan masukkan 1 buah telur. Telur ini usahakan jangan yang dingin ya.
Jadi kalau misalkan telurnya dari lemari es, biarkan dikeluarkan dulu agar supaya suhunya sesuai dengan suhu ruangan. Selanjutnya setelah dimasukkan telur, saya kembali aduk sampai telurnya tercampur merata dengan adonan. Jika sudah tercampur merata dan adonannya sudah cukup baik ya, tidak ada yang bergerindil, maka saya akan cukupkan. Kemudian saya akan diamkan selama kurang lebih 1 jam, yaitu dengan cara ditutup. Anda bisa gunakan plastik wrapping, bisa juga dengan kain, atau cukup dengan plastik seperti ini ya. Kemudian saya akan lakukan di bagian tepi-tepinya agar supaya dia lebih kedap dan hasilnya akan tentu saja menjadi lebih baik. Oke ya, ini sudah saya tutup dan saya akan diamkan selama 1 jam sampai adonannya nanti mengembang ya. Ini sudah saya diamkan 1 jam. Sekarang saya akan buka. Oke, dan kalau dilihat dari dekat, ini ada buih-buih halus ya, berbuih halus di bagian permukaan atasnya, tandanya adonannya sudah mengembang cukup baik. Sebelum saya masak, kita akan aduk terlebih dahulu ya, aduk lagi supaya dia tercampur rata kembali, buih-buihnya tidak tampak lagi. Jika dirasa sudah cukup, nanti akan kita saring. Saya akan saring untuk memastikan adonannya tidak ada yang menggerindil dan lebih halus. Kita tuang ya, kita saring. Oke, ini juga untuk menyaring butiran-butiran kecil dari kunyit, jadi dia terangkat, nggak ikut ke dalam adonan. Berikutnya saya akan panaskan cetakannya terlebih dahulu sebelum kita masak. Namun karena cetakannya ini saya terlalu tipis, maka saya gunakan tatakan seperti ini ya, agar supaya dia tidak gosong nanti saat dimasak. Setelah cetakannya dirasa cukup panas, saya akan kecilkan api. Kemudian saya akan oleskan minyak goreng di dalam cetakan. Jadi kalau misalkan Anda ada mentega, Anda bisa juga olesi mentega yang sudah dicairkan, bahkan itu akan lebih baik karena aromanya lebih harum. Nah, ini tujuannya agar supaya nanti saat dia sudah masak, dia lebih mudah untuk melepas kue bika ambonnya. Saya akan tuang adonan ke dalam cetakan, namun jangan terlalu penuh ya, karena nanti adonan ini akan mengembang. Cukup sekitar 3/4 saja. Saya mulai dari samping karena bagian tengah biasanya dia akan lebih cepat masak. Jadi saya tuang paling akhir. Oke ya, kita tunggu sampai dia agak-agak setengah matang, baru nanti kita akan tutup. Jadi kita biarkan terlebih dahulu seperti ini. Oke ya, karena ini saya lihat sudah mulai masak, dia sudah terbentuk serat-seratnya, maka sekarang saya akan tutup sampai dia matang. Sekarang saya mau cek ya, saya akan buka. Saya akan cek apakah dia masih lengket. Nah, dia sudah tidak lengket, artinya dia sudah masak. Sekarang saya mau angkat.
Caranya dengan dicongkel dengan sendok begini ya, karena ini memang nggak lengket, dia sudah ada minyak sebelum dimasak tadi. Oke, yang terakhir hasilnya cukup bagus ini. Alhamdulillah ya, udah selesai proses pembuatan bika ambonnya, dan ini hasilnya, hasil akhirnya seperti ini ya, cukup cantik, kuningnya sangat menarik sekali ya. Oke ya, sekarang saya akan coba ambil satu, kemudian saya akan coba buka ya, bagaimana kondisi serat dari bika ambon ini. Nah, sangat cantik ya, kita bisa lihat ini. Terlihat sekali seratnya ya, sangat cantik. Dan juga di bagian belakang dia itu tidak gosong, dia masak tapi tidak gosong. Saya bilang ini betul-betul bagus. Rasanya juga pas, mantap, manisnya, dan sangat harum. Dari harum daun jeruk sama serainya sangat terasa sekali. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.